Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah kisah yang datang dari Wawa aku yang namanya Ana dari Surabaya. Halo Ana. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Wak, kisah ini tuh bukan tentang hantu seram, melainkan tentang kisah patah hati yang dialami oleh Ana ketika dia ini terlibat kisah asmara dengan sesosok hantu Belanda, Wak. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 2018 lalu ketika Ana ini masih SMK. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau kasih tahu sedikit lah ya latar belakang dari si Ana, karena Ana bilang Ana menceritakan ke kita semua. Jadi, Wak, Ana ini memang peka, anaknya memang tajam, bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat gitu kan. Dan bahkan si Ana ini bisa berinteraksi dengan mereka yang tidak kasat mata itu. Nah, tapi Wak, kemampuan ini tuh nggak ujuk-ujuk langsung muncul sejak si Ana ini lahir. Jadi ceritanya dulu ini Ana pernah mengalami kecelakaan lalu lintas hingga membuat dia ini koma 2 bulan loh, Wak, waktu umur dia 6 tahun. Dan saking parahnya kecelakaan itu, Wak, Ana ini sampai sempat dinyatakan meninggal dunia. Tapi subhanallahnya beberapa jam kemudian si Ana hidup lagi, bernapas lagi. Bisa dibilang kayak mati suri sesaat gitulah, Wak. Dan entah kenapa sejak kecelakaan itu Ana ini tiba-tiba jadi bisa melihat mereka itu, macam kayak kebuka gitu loh mata batinnya. Pas awal-awal si Ana ini bisa melihat mereka, Ana ini sempat bingung. Kok aku bisa ngelihat mereka ya jadinya? Perasaan dulu aku nggak bisa ngelihat kayak gitu Apa mungkin karena aku pernah mati suri kali ya? Itu di dalam hati dia. Dan kemampuan yang tiba-tiba dia miliki ini sering sekali membuat dia jadi sering terkaget-kaget gitu loh, dan sering ngomong sendiri. Dan hal itu pula lah yang membuat si Ana ini dianggap aneh sama keluarga dan juga teman-temannya. Ana bahkan sampai dijauhin, Wak, biar kalian tahu, sampai dia ini dibawa ke psikiater katanya sama mamanya. Dan kondisi itulah yang akhirnya membuat si Ana ini jadi lebih pemurung dan lebih suka menyendiri. Nah, tapi untungnya, Wak, seiring berjalannya waktu si Ana ini mulailah bisa berdamai dan bisa menerima kemampuan itu. Walaupun sejujurnya dia juga sering ngerasa kewalahan sih, Wak, karena banyak sekali dari mereka si hantu-hantu ini yang suka minta tolong ke si Ana. Nah, makhluk-makhluk tak kasat mata ini sering minta tolong ke Ana ya karena mereka tahu Ana bisa nengok kami. Itulah kenapa si Ana ini sebisa mungkin bersikap cuek dan tidak memperlihatkan kemampuannya itu ke depan mereka nih ya. Kayak seolah-olah pura-pura nggak tahu gitu loh, Wak. Biar apa? Biar nggak diganggu sama hantu-hantu tuh. Nah, sampailah akhirnya, Wak, di tahun 2018 si Ana ini bertemulah dengan sosok yang kali ini agak beda dari sosok-sosok yang pernah dia lihat. Biasanya tampang-tampang yang ku tengok tuh seram, nah dia nyebelin, usil pula katanya kan. Nah, tapi yang kali ini penampilannya super duper ganteng kali. Dan gak ganteng aja, dia perhatian juga sama aku. Dan pertemuan ini menjadi awal dari pengalaman patah hati terbesarnya si Ana, Wak. Kenapa masuk? Bipkan aja. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada tahun 2018 lalu Ana ini baru masuk kelas 1 SMK. Nah, karena sekolahnya si Ana ini lumayan jauh dari rumah, akhirnya si Ana memutuskan untuk tinggal sendiri dengan cara ngekos. Pergilah dia tuh kan survei buat ngeliat kos-kosannya kan. Nah, karena si Ana ini memang peka, dia jadi kayak bisa menerawang gitulah, apakah kosan yang mau aku pakai ini aman apa enggak gitu kan. Nah, kalau kata Ana sih pada dasarnya kan semua tempat pasti ada tuh kan penghuninya kan. Nah, ada yang ngeganggu, ada juga yang nggak ngeganggu. Nah, kebetulan setelah aku menerawang kos ini, kos yang memang lagi aku survei ini, penghuninya tuh nggak usil, Wak. Masih terbilang normal lah, itu masih aman-aman aja nih. Dan selain itu kosan ini pun dekat dengan sekolahku, nyaman juga, harganya juga murah. Itulah kenapa akhirnya waktu Ana survei ke kosan ini, Ana pun mantap buat ngekos di sana. Oke, Bu, kosannya nyaman kali, dekat dari sekolah saya. Oke, saya deal ya, Bu, saya ngekos di sini ya. Insya Allah saya betah, Bu, di sini. Saya langsung ambil 3 tahun, Bu, ya, sampai nanti saya lulus, kata. Oh iya, boleh, kata ibu ke saya. Boleh. Mau kapan masuknya, Neng? Secepatnya lah pokoknya saya pindah, Bu. Sekolah juga bentar lagi udah mau mulai masuk nih, kata si Ana. Adalah tuh dia langsung bayar 3 tahun, Wak. Nggak ada dia kayak cek-cek ombak 1 bulan dulu, 2 bulan, langsung 3 tahun. Nah, singkat cerita, Wak, Ana ini mulailah ngekos di sana. Kosan ini kan ibaratnya udah kayak tempat tinggal sendiri, Wak. Ya otomatis si Ana ini seringlah itu menghabiskan waktunya di sana. Karena itulah Ana ini juga jadi mulai terbiasa dengan semua penghuni-penghuni yang tak kasat mata yang ada di kos itu. Seperti di kamar mandinya si Ana itu ada sosok perempuan yang selalu berdiri di pojokan kamar mandi. Penampilan ini ya biasa aja kayak miske pada umumnya, nah. Tapi mukanya tuh nggak kelihatan jelas. Ana ini cuma pernah lihat matanya aja, Wak, yang ternyata salah satu matanya itu bolong. Nah, si sosok perempuan ini nggak ganggu, dia cuma berdiri aja gitu di pojokan kamar mandi sambil kadang berbisik, aku di sini, aku di sini, aku di sini, kayak gitu aja. Nah, kalau di luar kamar aku, nah, tepatnya di area jemur baju, ada pocong di situ. Yang Ana ingat, Wak, pocong tuh mukanya merah, dan si Ana ini lumayan takut, Wak, sama pocong tuh. Bahkan dia ini takut sampai bertatap mata sama pocong tuh, saking seramnya muka tuh. Dan gak cuma sama pocong itu aja sih, Wak, sebenarnya. Jadi Ana ini memang sering menghindari tatapan mata sama makhluk-makhluk itu, karena aku nggak mau mereka tahu kalau aku bisa melihat keberadaan mereka, kata si Ana. Aku cuma pengen bisa ngekos di sana aja dengan tenang dan nyaman, layaknya orang-orang lain pada umumnya, Nat, yang memang nggak bisa lihat
lihat siapa ya, yang nggak bisa lihat mereka gitu. Nah tapi Wak, sayangnya keinginan Ana untuk hidup tenang ini gagal total. Dimana ketika pada suatu hari dia ini dikejutkan dengan kedatangan sesosok hantu remaja laki-laki, Wak. Ya. Nah kisah awal kedatangan sosok hantu remaja laki-laki ini terjadi ketika di kamarnya Ana itu kan ada TV kan, Wak. Nah di pojok dekat TV itulah tiba-tiba aja Ana dikejutkan dengan sosok hantu remaja laki-laki yang memang langsung muncul aja di sana. Hantu tuh nggak ganggu, dia cuma kayak duduk aja gitu. Penampilannya pun nggak seram, nah dia justru ya itu tadi ku bilang ganteng kali. Bahkan kata Ana, Wak, dari semua sosok yang pernah ku tengok, nah dia si hantu itulah yang paling ganteng. Matanya biru, dagunya lancip, kulitnya bersih, rambutnya pirang. Pokok penampilan macam orang-orang Belanda lah, Wak. Pokok ganteng kali nah dia. Kayak bintang film, kayak bintang iklan yang kau tengok di Google kayak gitulah. Nah tapi sayangnya, Wak, di balik penampilannya yang menawan, dia ini atau si sosok ini selalu menunjukkan ekspresi wajah yang sedih dan marah. Wajahnya pun pucat. Dan juga tampak kayak ada bekas ikatan gitu loh, Wak, di kaki kanannya. Nah itulah pertama kali si sosok ganteng ini muncul ya kan. Alah lepas. Nah singkat cerita, Wak, Ana ini udah ngekos lah di sana selama kurang lebih 5 bulan. Dan selama 5 bulan itu juga Ana selalu berkonsisten ini untuk berpura-pura gak bisa melihat mereka. Ana selalu menghindari tatapan mata dari setan-setan yang kadang datang. Nah kayak gitu deh. Diam aja. Dan tidak menghiraukan apapun yang mereka lakukan, hantu-hantu nih kan. Termasuk sama sosok hantu Belanda yang ganteng tadi, Wak. Walaupun si hantu ini selalu berada di kamarnya, tetap diacuhkan sama si Ana. Kalau aku risih itu, kalau ganti baju macam mana walaupun dia hantu ya kan. Nah dengan pindahnya Ana di kosan itu ibaratnya kayak membuka lembaran baru gitu loh. Maksud aku Nadia, makanya aku tuh pengen mencoba untuk berkenalan dan berteman dengan orang-orang baru yang baru aja aku temui di sekolah kayak di mana-mana gitu kan. Akhirnya dari perkenalan itu, dari pergaulannya si Ana ini, Ana pun memiliki satu teman baik yang kita sebut aja nama kawannya ini Rani kan. Nah Rani ini adalah satu-satunya teman yang memang dapat menerima dan memahami si Ana dengan segala kemampuannya yang tajam itu, yang bisa nengok-nengok hantu tuh. Rani tahu. Rani pun juga mendukung Ana untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi tanpa terganggu dengan keberadaan sosok-sosok astral itu tadi. Nah sampai suatu ketika si Rani ini ngasih saran lagi itu ke si Ana, An, cobalah kau cari hobi baru buat ngisi waktu luangmu daripada kau keganggu sama hantu-hantu yang ada di sekeliling kau itu. Kan kadang mereka ganggu kau juga kan, mending kau cari kesibukan. Kata siapa? Kata Rani. Iya sih Ran, sebenarnya aku udah kepikiran kayak gitu, tapi bingung mau ngapain aku enaknya ya, kata Rani. Kata siapa? Ana kan. Coba kau dengerin lagu-lagu Korea, Ana, itu seru-seru loh. Mana cakep lagi member-membernya, mending kau bucin sama K-pop lagi daripada kau ngurusin hantu, kata si Rani. Oh iya betul juga kau ya. Bolehlah nanti aku coba dengerin lagu-lagu K-pop itu. Ada rekomendasi kau Ran yang apa yang bagus, katanya. Apa ya An ya? Coba kau denger Stray Kids. Nanti kau nyampe di kos, aku tontonlah Stray Kids tuh. Oh siap. Oke, nanti aku coba nonton Stray Kids ya. Iya, nonton. Oke. Nah, mengikuti sarannya si Rani, Ana mulailah itu, Wak. Betulan dia dengerin lagu-lagu K-pop kan. Lama-kelamaan Ana pun jadi suka, Wak. Ana mulailah beli albumnya, dia mulai beli merchandise idol kesukaan dia nih. Sampai akhirnya pas paket pesanan merchandise-nya nih nyampe, Ana unboxing. Oh, dia pesan poster. Nah, poster tuh kayak ditempelinnya lah itu dekat meja belajar dia kan. Nah, lagi si asik masang poster ini, Wak, tiba-tiba hantu Belanda tuh nyamperin. Yang gantengnya nyamperin si Ana. Dia berdirilah di samping si Ana kan. Ana diam aja. Mati lah kau. Aku gak nengok kau kayak gitu kan. Dan tiba-tiba si hantu Belanda ini berbisik. Enak ya zaman sekarang. Cowok cakep pada disukain sama perempuan. Kata dia gitu. Denger itu tuh ya si Ana kaget kan. Kok ngomong kayak gitu dia? Udahlah tiba-tiba kau muncul di sini, ngomongin kau pun persis sekali di telingaku. Nah tapi lagi-lagi Ana tetap pura-pura nggak tahu nih, Wak. Dia tetap mengabaikan si hantu Belanda tuh ngomong apa. Diam. Gak tahu, aku gak dengar kau dalam hatinya mungkin kayak gitu kan. Dan sejak kejadian itulah, Wak, hantu Belanda ini posisinya udah bukan duduk di pojok kamar itu lagi samping TV, bukan. Tapi dia ini malah mulai pindah-pindah ngikutin kemana si Ana ini pergi. Kadang si hantu Belanda ini dia berdiri sambil ngeliatin poster yang baru ditempel sama si Ana tuh. Atau kadang-kadang dia tengok sampul-sampul albumnya si Ana yang ada di kamarnya. Dan dia ini juga selalu nemenin setiap kali si Ana ini lagi ngerjain PR, Wak. Bahkan nih, Wak, ya setiap kali si Ana ini sedang mengerjakan PR dan jawabannya itu salah, si hantu Belanda ini pun ngoreksi, ngasih tahu di mana letak salahnya tuh. Karena pernah, Wak, waktu itu si Ana ini lagi ngerjain PR matematika kan. Ternyata hasil hitung-hitungan si Ana itu salah. Karena udah malam dan Ana udah kayak ngantuk kali rasanya. Ana sempat frustasi tuh. Ada kenapa pula salahnya? Nggak bisa mikir lagi aku nih. Apa nih? Mana letak kesalahannya nih? Dicari-cari nggak ketemu-ketemu jawaban yang benar tuh. Nah di saat itulah tiba nih hantu Belanda ganteng ini langsung pergi mendekati si Ana. Wajahnya macam menengok kertas yang dicoret-coret sama si Ana itu kan.
Ana lagi sibuk nih, aduh mana lah ini jawabannya. Dan tiba-tiba Wak, hantu Belanda tuh ngomong apa? Pantes salah. Perkalian awalnya aja udah salah. Itu yang nomor 12, 14, 7 sama 18 itu juga jawabannya salah. Kata hantu kan. Dengar itu Ana jadi kaget juga. Aduh, kau ganggu pula aku. Tapi kok kau bisa tahu nih jawaban aku salah ya? Kok bisa kau ngoreksi tugas aku? Dan untuk membuktikan perkataan si hantu ganteng ini, Wak, Ana pun coba lagi ngerjain ulang tuh PR-nya. Nggak betul nih. Aku buktikan kalau memang kau itu betul. Diambil kertas lagi, dicoba lagi, fokus dia kan. Lagi coba-coba bismillah pelan-pelan dan ternyata betul Wak. Nomor-nomor yang dikoreksi sama si hantu ganteng tadi, betulan di sana jawabannya si Ana itu salah. Akhirnya digantilah itu jawabannya sama yang benar. Nah pas ngeliat Ana ini lagi ganti jawabannya, si hantu itu pun ketawa. Benar kan? Salah jawabannya. Tuh katanya, halo. Tanpa Ana sadari, Ana pun coba mendengarkan kata-kata siapa ini, si hantu ini. Karena penasaran lah dia ya kan. Kalau misalnya salah nanti nilai aku jelek, nah dia mending aku coba lagi. Ternyata betul pula dia. Oh ini gak ngeganggu, ini berarti ngebantu. Kayak gitulah kan. Nah sejak saat itulah Wak, si hantu Belanda ini mencoba berkali-kali berinteraksi dan sering sekali ngikutin si Ana ini pergi kemana-mana. Ana masih juga tetap berpura-pura gak tahu kalau aku bisa nengok kau ganteng. Nah sampai akhirnya Wak gak kerasa ternyata udah 1 tahun lebih aja tuh Ana ngekos di sana. Dan dia naik ke kelas 2 SMK bertepatan dengan mulainya merebak pandemi COVID-19. Semua kegiatan sekolah pun beralihlah ke metode online kan, mobilitas pun juga sangat-sangat dibatasi. Dan peraturan kosan pun langsung berubah, nggak boleh sering-sering keluar rumah, keluar kamar gitu. Akhirnya ya udahlah Ana lebih banyak menghabiskan waktunya di kosan. Dia belajar di kos, dia sekolah online di kos, dia ngerjain tugas di kos. Dan selama itu juga Wak, si hantu ganteng ini selalu mengikuti dan memperhatikan si Ana ini ketika dia sedang belajar. Dan seperti yang aku ceritakan tadi, hantu ini juga tetap selalu mengkoreksi kalau ada kerjaan Ana ini yang salah Wak. Nah karena terus-terusan ditemenin sama si hantu ganteng ini, Ana pun jadi mikir, dia baik lah. Dia gak ganggu, malah dia ngebantuin aku. Boleh kali ya aku kalau ngobrol sama dia, kan dia gak jahat gitu dalam hati ya. Akhirnya pas pada suatu waktu, pas si Ana ini lagi belajar kan, Ana tiba-tiba langsung bilang lah ke hantu nih, aku bisa kok ngeliat kamu. Nah si hantu Belanda yang pada saat itu memang lagi berdiri di belakang si Ana pun jadi menyaut. Hah? Nah tahu kalau si hantu ini bingung, Ana pun langsung balik badan dan langsung menatap si hantu itu. Iya aku bisa lihat kamu. Mendengar jawaban si Ana, tiba-tiba si hantu ganteng Belanda ini Wak nangis, dia terharu dan dia pun langsung mengatakan, untunglah kamu bisa melihat aku. Nggak kayak gitu sih, jangan. Untung kamu bisa melihat aku. Dan pada hari itu juga Ana nggak lanjut belajar Wak, dia mulailah itu ngobrol-ngobrol sama hantu nih. Mereka berbagi banyak cerita dan Ana pun juga jadi lebih mengenal dan mengetahui tentang latar belakang si ganteng itu. Dan dari obrolan itu Wak, akhirnya si Ana ini bisa tahu kalau hantu Belanda ganteng ini namanya Lukan. Lukan ya. Nah jadi Wak ceritanya dia ini dulunya hidup di zaman penjajahan Belanda. Bapaknya Lukan ini adalah seorang pedagang sukses yang pergi merantau ke Indonesia. Katanya Wak, ayahnya Lukan ini termasuk tokoh besar yang berkaitan sama sejarah gitu loh Wak. Makanya si Lukan ini memilih untuk tidak memberitahukan siapa nama bapaknya. Siapa nama belakang kan biasanya ada kan nama-nama belakang orang-orang itu kan. Jadi kasih tahu tuh Wak siapa nama lengkapnya, karena dari nama belakangnya itulah kalau misalnya siapa ini tahu, kalau si Ana ini tahu, Ana ini bakal tahu siapa bapak dia sebenarnya. Karena lumayan tersohor lah bapaknya tuh. Dan saat merantau ke Indonesia Wak, ayahnya Lukan ini bertemulah dengan seorang perempuan Indonesia keturunan Chinese. Mereka pun dekat dan memutuskan untuk menikah. Nah dari pernikahan itulah lahir si Lukan. Awalnya Wak, kehidupan Lukan ini berjalan baik-baik aja. Sampai akhirnya pada masa penjajahannya Belanda ini berakhir dan digantikan sama Jepang. Kata Lukan pada saat itu orang-orang Jepang ini tuh suka memburu orang-orang Belanda atau juga orang-orang Indonesia keturunan Belanda. Dan Lukan pun jadi salah satu korban mereka Wak. Dimana waktu itu umurnya si Lukan ini masih 18 tahun. Lukan ini diculik oleh tentara Jepang dan dia dibawa lah itu ke atas kapal. Dan pada saat itu Lukan ini gak diculik sendirian Wak, dengan beberapa wanita-wanita Belanda juga. Dan mirisnya Wak, semua yang diculik itu dilecehkan sama penjajah Jepang. Nah sampailah pada suatu hari kakinya Lukan ini diikat Wak menggunakan tali yang memang di ujungnya itu dikasih kayak batu berat kali gitu. Dan setelah itu Lukan pun langsung dibawa keluar kapal, langsung diceburkan ke laut. Akhirnya gara-gara itu Lukan pun meninggal dunia karena tenggelam. Nah ingat kalian tadi kan cerita pas si Ana ini masang poster poster K-pop. Kan Lukan langsung bilang kan enak ya zaman sekarang cowok cakep malah disukain sama perempuan. Nah itu pun
Wak, ternyata ada kaitannya dengan masa lalunya si Lukan semasa hidup. Karena wajahnya Lukan ini ganteng kali, tampang-tampang bule kali. Lukan ini pun selalu kayak dikucilkan, Wak. Dan jadi sering kena bully, bukan jadi idola dulu tuh. Karena pada saat dia hidup dulu, orang-orang ini pada nggak suka sama Belanda. Nah itulah kenapa akhirnya Lukan ini dibully, dibenci gitu kan. Dan bahkan Wak, katanya nih ya, dia tuh pernah sampai dilecehkan sama sesama jenis biar kalian tahu. Padahal ini termasuk siswa yang sangat pintar, Wak, berprestasi di sekolahnya. Dia juga fasih kok ngomong bahasa Indonesia, Inggris, Belanda apalagi. Tapi lagi-lagi karena dia itu keturunan Belanda, dia tetap dikucilkan. Makanya itulah Wak, dia jadi kayak iri gitu ketika melihat cowok-cowok ganteng sekarang tuh jadi diincar perempuan ya. Sementara waktu zaman aku dulu wajah khas Belanda inilah yang jadi malapetaka buat aku gitu. Nah itu Wak, jadi cerita masa lalunya si Lukan itu. Dan sejak si anak ini bilang kalau dia bisa melihat Lukan, dari sinilah hubungan mereka pun makin dekat Wak. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan juga ngobrol banyak tentang apa saja. Hari-harinya si Ana pun jadi kayak ya tidak membosankan. Walaupun pandemi dia jadi nggak bisa kemana-mana ya, Ana jadi nggak ngerasa kesepian di kosan berkat keberadaan Lukan. Nah tapi Wak, sayangnya sejak si Ana ini mulai berkomunikasi dengan Lukan, mulai ngobrol menghabiskan waktu sama Lukan, ini pula lah yang membuat penghuni-penghuni atau hantu-hantu yang ada di kosannya si Ana ini jadi tahulah tentang kemampuan si Ana. Ternyata dia bisa komunikasi ya. Ayo kita isengin nah kayak gitu. Betul Wak, diisengin. Akhirnya siapa ini si Ana? Pocong yang ada di tempat jemur baju tuh sering kali ngajakin si Ana ini ngobrol. Kadang suka ngagetin kalau si Ana ini lagi nyuci baju Wak. Nyuci baju, jemur baju. Kamu bisa lihat saya kan? Jangan bohong kayak gitu ya Allah. Dan Miss K, kuntilanak yang di kamar mandinya si Ana itu, yang tadinya selalu menghadap ke arah si Ana, sekarang jadi balik badan Wak, dia ngadap tembok. Kenapa? Karena dia malu. Mungkin karena ternyata keberadaannya itu bisa dilihat sama si Ana. Dan soal Miss K ini pun Lukan juga sempat cerita kalau Miss K itu sebenarnya meninggal karena matanya ditusuk kayu sama orang jahat. Makanya itulah matanya bolong. Nah kenapa dia balik badan? Karena dia merasa malu ngeliatin mukanya sama kamu, karena kamu bisa ngeliat dia. Nah kalau si pocong di tempat jemur itu Wak, kata si